gratis, bisa dua kali bahkan. Kalau crossbow of tanknya bisa keluar, weakness point-nya udah pecah, dia bisa langsung crossbow of tank, gak bakal bisa di-hit oleh siapapun. Dan Povius akan tertrigger terus-menerus untuk demonic force-nya, untuk mengeluarkan ultimate-nya. Tapi kita akan lihat untuk farmingannya seperti apa dengan draft seperti ini. Oke. Kita akan lihat Sako yang tidak memilih Chong, tapi memilih Guinevere. Langsung menuju ke dalam match ketiga, Indonesia versus Filipina. Kali ini, dan ternyata Ogon akan berada di garis depan untuk mencoba memberikan sedikit pressure terhadap seorang Sako. Dan Ogonnya akan menjadi Arlok ya. Oke. Yang untuk roamernya bukan menjadi XP laner. XP lanernya akan berpindah tangan ke arah Poveus ya. Dengan Purify yang diamankan oleh teman-teman dari AP Brand. Ada 3 yang menggunakan Purify. Yes, Yang ini juga akan benar-benar harus positioningnya harus bagus sih. Terutama dari Super Marco yang nggak bisa terlalu depan karena ya dashnya Bruno ya cuma dikit banget. Range-nya nggak terlalu jauh dan itu membuat dia kalau udah kehabisan nggak ada Purify, dia udah selengkat cabut. Itu akan sedikit sulit. Oke. Kalau terlalu dekat pasti akan ter-shutdown. Tershutdown. Terlihat dari arah EXP lane, Dixon juga tidak mau terlalu terburu-buru ya. Dia memilih untuk mengamankan dengan ada stock yang milik Bricky dan Ogwan. A fail! Almost to take the first blow! My God! Surprise! Damage yang burst dan instan. Nampaknya harus diperhatikan oleh Seraphyu. Burst damage yang diberikan oleh para pasukan Dewa langsung menentukan sedikit dari segi jungler yang sudah diuntungkan oleh para pasukan dari Dewa. Cuma problem yang sekarang mungkin harus mereka perhatikan adalah di mana power of retribution mereka terhadap objektif. Kita nggak ada yang tahu. Untuk dari segi Turtle, untuk dari segi ke arah objektif Lord, kita tahu KLTZ punya power retribution yang sangat-sangat tinggi, Bung Cornet. Yes, betul. By the way, aku baru sadar ya, ternyata ultimate-nya Bruno tuh sekarang World Die. Worldy. World Die ya? Worldy. Worldy. Worldy bacanya, Worldy. Worldy. Oh, Worldy. Udah Dulu tuh buka. apa ya? The War of Volley the shoot. World ya? Apa ya? Bukan Volley Shoot mas satu. Iya. Wave of the World ya. The Wave of the Wave World. of the World dari Bruno ya. Oke, Ogwan terperangkap. Where are you going? No one versus everybody. Almost berhasil mendapatkan satu, tapi lihat KLTZ menukarnya dengan adanya Turtle. Setidaknya at least ada satu cindera mata. Pelipur lara yang dimiliki para pasukan dari AP Brand. Ya karena emang bisa dilihat tadi dari teamfight barusan emang tidak terlalu ya untuk kehilangan roamer kayaknya oke lah. Tukar dengan satu turtle karena cukup lama tadi buying time yang diamankan oleh Dewa United. Walaupun kita lihat masih unggul beberapa ratus saja, 100-an atau 200-an. Dan ini dia in-game emblem yang dipilih. Ternyata 1-1 dari Watt. Wih cukup menarik, tidak full damage. Justru malah bikin tenacity juga dan ini sedangkan dari si Brunonya full. Super Marco malah full damage. Dan ini akan mungkin menghindari juga ya dari adanya Povius yang bakal langsung ngeburst ke arah one-one-nya ketika teamfight udah mulai terjadi ke arah one-one. Dan itu ngebuat juga dari sustainability dari one-one-nya akan lebih jauh lebih lumayan tebel lah ya dibandingkan dia nge-full damage. Oke, jujur aku agak sedikit berbeda opini sih sama Bung Cornet. Apa? Aku lebih melihat kalau semua emblem tank yang dimiliki dari Super Awat ini untuk menghindari poking damage dari seorang Super Marco. Yang Bung Cornet sempat bilang kan, di level awal dia udah punya stack 10, dia bisa melakukan poking. Dan kita tahu betapa sulitnya one-on untuk farming di early. Kita tahu dengan mobilitas yang mereka miliki. That's why dia butuh dan dilihat Sako menghindari dengan immune yang dimiliki. Field Requiem Saturday. Tapi nampaknya Lana yang terperangkap. Masih ada dash terakhir membuat para pasukan dari AP Brand sulit untuk menangkap Lana ya. That's why kali ini kenapa aku bilang tadi di dalam traffic kayaknya mereka membutuhkan sedikit sosok aja. Tapi mereka lebih percaya kalau Final Slash team fight lah yang menjadi sebuah jawaban. Iya dan juga kalau aku sih tim one-one sebenarnya yang lebih suka item cooldown ya. Yang slot keduanya itu cooldown untuk skillnya, terutama inspire-nya. Apa sih namanya lupa gue yang jam tangan tuh. Warna hijau, Ji. Inspire, ah? Cooldown, yang 15% cooldown untuk spell. Nah, Pull yourself together. Itu jam pasir. Kasih tau gue, jam pasir, jam pasir. Jam pasir warna hijau. Iya, kalau soalnya jam tuh ada 2. Ada yang di atas juga, yang di magic yang biru. Iya, itu cooldown yang... Iya, Inspire. Itu jam juga.
Yang satu lagi itu pull yourself together. Iya, yang 15% cooldown spell, bukan yang 5%. Tapi lihat di depan sana langsung Ogwad bakal coba dimakan, ditelan bola, tapi nampaknya ada Flatus defense everybody. Balik kembali keadaan mereka kehilangan Sako. No roamer for this time, Flatus mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Lanaya terlambat menyelamatkan turtle yang mereka miliki dan 2 turtle di tangan dari Epic Brand. Gila, sini emang kalau misalnya dari Epic Brand dilihat dari menit awal mereka, 5 menit pertama mereka tetap fokus dengan objektif yang mereka incar. Sedangkan kalau misalnya dari Dewa, mereka coba untuk cari sisi lainnya dengan cara ya Lanaya apa yang dia tertinggal. Balik lagi ya, apa yang dia tertinggal dari Turtle selama 2 kali ini ketinggalan, dia kejar. Cari lagi dari makronya, mirroring lagi, dapetin ketertinggalannya. Entah mungkin dari point kill atau mungkin dari Mr. Crab yang dia ambil di bawah. Kemudian juga dari jungle-jungle dia. Nggak mau sampai ketinggalan level terlalu jauh. Karena ini bakal krusial banget kalau misalkan mereka akan getter team fight di pertengahan. Walaupun dia tuh levelnya tetap masih sama. Bahkan lebih cepat Lanaya sedikit tadi. Yes. 2 turtle loh mereka tinggalan. Oh my god, Sako. Akan coba di all-in kah? Nampaknya tidak. Sedangkan 1-1 dari Watt. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Kaltesi dengan gaming konsilnya masih belum bisa untuk mempertahankan di arah bottom lane. Super Awat harus ikhlas dengan turret yang akan coba dimiliki. Vengeance is coming up. Final Slash belum dikeluarkan. Super Awat terperang mendapatkan Final Slash. Para pasukan dari Epic Brand. Wabah combo Chombrable Trickroom gak bisa menyelamatkan para pasukan dari Dewa. Di sebelah sana Kaltesi malah karena yang salah press word-nya. Itu dia yang gue bilang. Ada satu combo yang harus benar-benar anak-anak Dewa United waspadai ketika Ogwad udah mulai flick ke arah depan. Masih ada Sos Ultimate juga dari Final Slash, tapi tidak ada Retribution sayangnya dari Kaltizi. Ngebuat Lanaya masih bisa untuk mendapatkan 1 purple buff ya, tapi harusnya yang orange dilepas sih karena cooldownnya udah ke-reset. Walaupun masih ada special migration, masih mau ditabrakin aja dan langsung di press red OG. Alright, tampaknya di sana ada crossbow tank yang telah keluar. Sorry, weakness point yang telah keluar, tapi ternyata crossbow tank yang tidak mau di following up karena agak terlalu riskan, Bung Kornet. Tapi kalau Bung Kornet lihat dengan adanya posisi 3 Purify ini respect sekali dengan Guinevere yang mereka miliki. Iya. Dan Turtle Camp telah terdeteksi dengan pergerakan Ogwad standby on top lane. Epic Brand kayaknya kali ini bakal coba untuk mendapatkan kembali turtle yang mereka miliki. Perfect Turtle kah? Perfect Turtle harusnya. Dewa United standby mau coba untuk melakukan kontes. Dixon. Gak ada Netherrealm juga soalnya, Ji. Sekarang ini adalah sebuah jawaban ketika Dixon membuka vision, tapi ketika Lanaya terlalu jauh, nampaknya mereka akan kehilangan Perfect Turtle kah? Pada pasukan dari Epic Brand. What a retribution from Kaltesi. Berhasil mendapatkan turtle tampaknya di sana. Para pasukan dari Dewa. Mereka kemungkinan besar akan kehilangan seorang Lanaya bersama dengan Dixon. Tapi nampaknya Lanaya dengan adanya posisi yang sangat cepat kabur, fracture dan ngedes berkali-kali. Hanya Dixon lah yang menjadi tumbal keganasan dari Epic Brand. Yes, tapi yang mereka lihat dari anak Dewa United, walaupun lagi-lagi kehilangan turtle terakhir sebelum berubah menjadi Lord, yang mereka lakukan adalah menjaga one-one-nya dan dapetin 1 outer turret di arah bottom lane. At least ada 1 yang kebuka, tapi di sini masih ada tipe terjadi Ranger Emas. Oke, crossbow tank belum keluar. Lanaya menurut ke belakang. Weakness point dan this is Captain Super Out speaking. Ogwad ter-take down shot dan mau terjadi. Terlalu tebal menuju ke arah seorang Kaltesi. Super Out Supriyadi masih melebih. Dan Kaltesi kali ini tidak bisa terkejar karena dengan purple bomb yang masih belum pecah. 1 poin didapatkan Kaltesi. Objective gaming di tangan Epic Brand again. Diacak-acak oleh Epic Brand. Wah gila sih. Gila sih, ini Kaltisi benar-benar terlihat saat amat tenang. Bahkan kalau teman-teman lihat juga tadi Super Marco, ketika team fight terjadi, apa yang dia lakuin? Cuek! Yang penting maju aja ke inner turret, dapetin vision lebih luas lagi untuk anak-anak Epic Brand. Dan dia tahu Kaltisi lagi unggul juga walaupun dikeroyok. Dia tetap bisa survive dan dia punya 1 retribution. Dia tetap fokus ke objektifnya. Oke, purple buff-nya udah mulai sekarat. Udah pas buat retributionnya, dia retri, dapetin darah tambahan dan dia mundur lagi dash ke arah belakang. Ya, itu dia. Jadi justru malah nggak rugi. Malah mereka yang untung dari Epic Brand ya. Dapat turret, dapat buff. Dari Epic Brand udah terlepas dari Kaltisi-nya aja, Net. Itu udah diuntungkan Epic Brand. Dan kita agak benar-benar terdistract dengan adanya Kaltisi yang datang lagi. Itu makin menambah cuan yang dimiliki dari Epic Brand. Purple buff, dan kali ini ingat Lanaya. Seperti kata Bung Kornet, kita tahu pergerakan dari Nolan tanpa purple buff itu bisa melumpuhkan gameplaynya. Itulah kan lebih boros lagi sih sebenarnya. Walaupun udah mainin pasif ya, tapi nggak akan seenak nge-recovery
Untuk pasifnya seorang Nolan. Dan ini masih Lord pertama. Menurut gue agak sedikit riskan sih kalau mereka mau nge-try. Lebih baik dilepas aja sih saranku. Oke. Walaupun ya mereka nggak dengar suaraku juga. Karena itu yang mereka lakukan. Mereka lepas aja Lordnya. Mereka coba untuk defend di high ground defender. Atau mungkin di area tengahnya juga. Untuk mempertahankan satu unit terakhir. Mereka lepasin juga. Tapi mirroring dilakukan oleh seorang Lanaya. Dia sadar. Dia tahu ketika mereka udah dapetin satu Lord. Dia tunggu di bushnya. Entah apa yang akan dilakukan, apakah tetap menunggu untuk purple buffet atau dilepas? Oh dilepas akhirnya. Atau mengincar ke arah magenya di bawah Ranger Mas. Tapi nampaknya kalau ngomongin ke arah magenya, Itu Lanaya bisa mendapatkan view. Purify. Tidak ada lagi Wing Spyway. Purify Gaming gak bisa menyelamatkan dia dan ternyata outplay hampir terjadi. Tapi para pasukan dari Epic Brand mencoba mengejar Ogwon. Lanaya, where are you going? Nowhere to run. Berhasil dimakan. Dan para pasukan dari Epic Brand mereka berhasil mendorong pergerakan 4 versus 4 tapi tidak ada power. Oh, Lanaya, dia tidak bisa memiliki instant damage untuk menyelesaikan Lord kali ini. Iya, dan tapi itu yang dibikin sama anak Dewa United sebenarnya. Lanaya coba untuk buying time di arah bottom lane-nya. Mereka sisakan untuk terutama Watt-nya ya. Dapat farmingan juga untuk dapetin Lord di arah atas. Dan Oh bahkan my dipasang god. di fight. Super Marco kembali berhasil dilamatkan. Another team fight kembali terjadi. Tapi tampaknya mereka disengage Bung Kornet. Memilih untuk kayak lepaskan terlebih Nggak dahulu. mungkin bisa untuk dipaksakan juga sih. Karena memang udah pertama buying time di arah bottom lane-nya. Lordnya juga pasti bakal di clear dengan cepat. Jadi nggak bisa getter secara 5. Terutama mereka butuh juga sih satu hero penting di team fight. Yaitu Pew-nya. Dari Varsianya yang bisa ngedamage dari jauh. Tinggal gimana caranya dia untuk cari posisi enak. Untuk melemparkan satu buah Feather Eye Strike-nya. Dan memukul mundur pertahanan high ground-nya. Dari anak-anak Dewa United. Masih ada kesempatan, masih bisa untuk mengejar ketertinggalan. Tinggal satu pertanyaanku, apa yang bakal terjadi? Momennya itu yang dibutuhkan apa? Entah mungkin dari special migration-nya kah? Guinevere yang bakal membuka atau justru malah Lananya lagi? Jujur ya, kayaknya mereka harus ngeliat Kiss dapetin Ghostbuster sih. Kalau aku nggak bilang marah ke arah Sako ataupun ke Lanaya, tapi dari sosok Case harus dapetin Ghostbusters. Ghostbusternya bisa nge-trigger Purify dan itu adalah kesempatan untuk Sako bisa melakukan following up. Kalau ngomongin Lanaya nggak bisa langsung ngebuka. Sekarang power dari Lanaya dia punya banyak. Dia damage, salah satu damage dealer. Dia pemegang Retribution. Dia juga salah satu orang yang sangat bisa cepat untuk melakukan Lord. Jadi terlalu banyak, beda sama dengan adanya KLTZ. Dia cuma sosok pemegang Retribution dan sebagai frontlaner. Udah that's it. Dia tumbal sekalipun, it's okay. Mungkin dia bisa mainin lane panjangnya atau lane jauhnya. Lihat, damage-nya terlalu sakit Ranger Mas. Dan bahkan di depan sana lihat FlapTZ tidak kenal gentar. Mudah ke belakang dengan adanya one-one dari seorang Super Out Supriyadi dan FlapTZ. Terlalu sakit instant damage yang diberikan oleh para pasukan dari Epic Brand. Sedangkan Sutota dari Super Marco memporak-porandakan para pasukan dari Dewa. Ini bencana. Apakah mereka mau coba melakukan one strike push? Fokus ke Arpesia, KLTZ berhasil tertahan dengan Ghostbuster. Tapi dengan Purify Gaming, para pasukan dari Epic Brand kali ini bakal lebih selamat. Lanaya out of nowhere in the bottom lane. Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka. Mereka kehilangan semuanya dan bakal tersisa Super Rawat. Ini bencana. Dewa United ditumbangkan di match ketiga oleh Epic Brand. Wah, terlihat tadi ada satu upaya untuk mencoba menahan atau ngedefend base terakhirnya dari anak-anak Dewa United dengan lagi-lagi Lanaya yang nge-try ke arah seorang Varsianya. Bedanya... Wow. Halo. Ini masih early, Flap. Ini masih awal. Ya, that's the spirit, bro. That's the spirit, tapi ini masih awal, bro. Gila, lihat. Langsung ada tahun dari... Dan mungkin ini perbedaannya ketika mereka bertemu dengan tim dari region lain yang bukan tim Indonesia. Ya. Ini rivalitas yang cukup tinggi ya, Bung Odet ya. Betul. Tuh. Oke. Ya, satu ya. Aku satu dapat ya. Kamu satu sama ya. Dan oke. Tak berlama-lama kita langsung lempar kepada siapa Bung Odet? Kepada Profesor KB sudah bersiap di sana, silakan Profesor KB.